Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pemirsa kurma yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berbagi ilmu, kita bisa sharing tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang setia. Para pemirsa kurma yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ya. An Abi Darda, qala, qultu, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah, qala la taghdab walakal jannah. Ya. Hadis ini menerangkan bahwa bila kita tidak marah maka surga yang akan kita dapatkan. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kira-kira an Abi Darda, dari Abi Darda, qala berkata, qultu, bahwa saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkanlah kepadaku suatu amal, yudkhiluni, yang akan memasukkanku al-jannah, yang akan memasukkanku ke dalam surga. Qala, maka Rasulullah berkata, la taghdab, jangan kamu marah, walakal jannah, maka bagimu surga. Ya. Bapak Ibu pemirsa kurma yang dirahmati Allah, hadis ini menceritakan bahwa apabila kita bisa menahan amarah, maka Rasulullah mengatakan bahwa kita akan mendapatkan surga. Kita tahu bahwa Rasulullah ini adalah orang yang sangat bisa dipercaya. Ya. Jadi hadis ini walaupun pendek, tapi dia mempunyai makna yang sangat dalam. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, kira-kira apa kandungan ataupun pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis di atas? Ya. Yang pertama adalah kita bisa mengambil pelajaran bahwa sahabat, sebagai seorang sahabat itu rindu, ya, rindu akan surga. Makanya sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga, gitu. Nah, ini adalah bentuk suatu kerinduan bagaimana orientasi kita sebagai seorang muslim itu harusnya selalu berorientasi kepada surga. Kemudian yang kedua, kandungan dari hadis itu adalah bahwa amarah, ya, rasa marah itu menghimpun semua keburukan. Kita bisa melihat bagaimana seorang ketika marah, dia tidak akan mampu berpikir, tidak akan mampu menganalisa resiko yang terjadi setelah marah. Dia tidak akan mampu, karena pikirannya sempit. Yang ada itu hanya amarah. Amarah itu hati yang bagaimana akan berusaha melampiaskan marah itu. Jadi tidak akan bisa berpikir lebih jauh, ya. Jadi benar tadi yang disampaikan Rasulullah, la taghdab walakal jannah, jangan kamu marah, maka bagimu surga. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, dari beberapa hal di atas kita bisa melihat dampaknya yang begitu besar. Kita tidak akan mendapatkan surga kalau kita marah.
Kira-kira kiat apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan surga, agar kita bisa menahan amarah? Itu apa kira-kira? Ya, saya membaca beberapa literatur, di situ ada sekitar 7 kiat untuk mengatasi marah. Ya. Yang pertama adalah menghilangkan atau meminimalisir, mengurangi penyebab marah. Kira-kira apa yang menyebabkan kita marah itu kita kurangi, kita minimalisir, kita singkirkan. Misalnya ini terjadi berulang, ya kita singkirkan agar tidak terjadi amarah. Kemudian yang kedua adalah mengingat, ya, mengingat dampak atau mengingat bahaya dari marah itu kita ingat. Sehingga kalau kita ingat bahayanya atau dampak yang kita timbulkan dari marah itu kita akan bisa menahan. Oh, ternyata kerugian yang saya timbulkan ketika saya marah nanti adalah bla 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 gitu. Jadi harapannya ini bisa mengurangi atau jadi rem biar kita tidak marah. Kemudian yang ketiga adalah mengingat keutamaan mengendalikan amarah. Ya, kita ingat utamanya itu akan mendapatkan balasan surga ketika kita bisa mengendalikan amarah sebagaimana hadis yang disampaikan tadi. Kemudian yang keempat adalah membaca ta'awud, ya. Para pemirsa, saya yakin sudah tahu ta'awud itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu bacaan ta'awud. Kemudian yang kelima adalah mengubah posisi, di mana ketika kita marah, misalnya dalam posisi berdiri, kita berubah posisinya menjadi posisi duduk. Ketika kita duduk pun masih marah, kita rubah posisi menjadi posisi berbaring. Itu adalah beberapa kiat. Kemudian kiat yang selanjutnya adalah menghentikan bicara. Ketika kita terus berbicara terus sambil marah-marah, hentikan, kita stop pembicaraan kita hentikan. Nah, ini juga salah satu dari beberapa kiat untuk mengatasi masalah marah. Kemudian yang terakhir adalah berwudu, ya. Berwudu agar yang pertama mesti kita akan merasakan segar dari airnya, kemudian harapannya nanti bisa menurunkan amarahnya. Nah, yang selanjutnya, apakah Rasulullah pernah marah? Apakah kita berarti nggak boleh marah? Boleh, kita boleh marah. Rasulullah pun pernah marah. Yang sifatnya marah itu sifatnya melukai kehormatan Allah, ya. Jadi kita boleh marah dalam rangka marah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa, ya? Contohnya dulu pernah ada suatu kisah ketika Abu Dzar itu menghina Bilal, ya, menghina Bilal, dan kemudian kejadian itu sampai kepada Rasulullah. Maka Rasulullah meminta Abu Dzar untuk meminta maaf kepada Bilal. Nah, itu adalah sedikit contoh dari kejadian ataupun marah yang diperbolehkan. Para pemirsa kurma yang dirahmati Allah, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, itu semata-mata dari diri saya sendiri, dan apabila ada kelebihan, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila hidayah wa taufik wa ma taufiqi illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabat dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan. Semoga pahala telah ditetapkan oleh Allah, insyaallah.